Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sedulur semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Amin. Kali ini admin akan membacakan kata-kata bijak tokoh nasional. Buya Hamka. Selamat menyimak. Dilansir dari Jago Kata, berikut kata-kata bijak Buya Hamka yang penuh makna. 1. Kalau hidup wisata hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja, kera juga bekerja. 2. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib, di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Meskipun bagaimana kita mengelak dari ketentuan yang tersebut dalam nasib itu, tiadalah dapat, tetapi harus patuh kepada perintahnya. 3. Janji Tuhan sudah tajali, mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkir janji, tarikh riwayat jadi pedoman. 4. Kegunaan harta tidak dimungkiri. Tetapi ingatlah yang lebih tinggi adalah cita-cita yang mulia. 5. Tahan menderita kepahitan hidup sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. 6. Riwayat lama tutuplah sekarang buka lembaran baru. Baik hentikan termenung gundah, apalah guna lama menikmati. 7. Kalau nyata harta tak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahwa kejadian yang menimpa orang kaya serupa dengan kejadian yang menimpa orang miskin. 8. Bangunlah kekasihku umat Melayu. Belahan asal satu turunan bercampur darah dari dahulu persamaan nasib jadi. 9. Oleh sebab itu maka bertambah tinggi perjalanan akal, bertambah banyak alat pengetahuan yang dipakai, pada akhirnya bertambah pula martabat iman dan Islam seseorang. 10. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut, kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. 11. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman adalah gabungan antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. 12. Tali yang paling kuat untuk bergantung adalah tali pertolongan Allah. 13. Al-Quran yang dibaca baik-baik adalah tanda-tanda jiwa yang kenyang akan makanan bergizi. 14. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah berharap tuntunan ini berguna tanpa mengetahui yang 16. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. 15. Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kebebasan berpikir. Dengan jalan menambah kecerdasan, bertambah murnilah kebebasan berpikir. 16. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. 17. Agar Anda dapat menemukan sahabat, hendaklah diri Anda sendiri bersedia untuk menyempurnakan menjadi sahabat orang. 18. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan. 19. Saya merasa ingat kepadanya adalah kemestian hidup saya, rindu kepadanya membukakan pintu angan-angan saya menghadapi zaman yang akan datang. 20. Waktu bagi orang Islam adalah sesuatu yang harus diperlengkapi. 21. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. 22. Saya akan pikul rahasia itu jika tidak percaya kepada saya dan saya akan memasukkan ke dalam perbendaharaan hati saya dan kemudian saya kunci pintunya erat-erat. Kunci itu akan saya lemparkan jauh-jauh sehingga seorang pun tak dapat mengambilnya ke dalam lagi. 23. Bertobat tidak hanya menyesali dosa tetapi juga membenci dosa, kemudian Anda dapat. 24. Tuan boleh kata Muslim itu fanatik, tapi Tuan juga harus dengar kata hati Tuan bahwa itu adalah modal besar bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk Tuan tahu, itu fanatik, itu adalah gairah. 25. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya.
26. Bahwasanya cinta yang bersih dan suci, murni itu, memuji tumbuh dengan sendirinya. 27. Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang, hidupnya ditemukan buat berjuang, kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut, meskipun bagaimana besar gelombang, biarkan patah hati, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. 28. Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang yang mati di atas pesawat. 29. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil, senyum yang tidak ramah, senyum yang tidak disertai apa-apa. 30. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman, bagaikan lentera di tangan pencuri. 31. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tidak perlu ada untuk keselamatan kita. 32. Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani, keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah segala keberanian. 33. Satu hati lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. 34. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib, di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. 35. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. 36. Kadang-kadang cinta bersifat tamak dan loba, kadang-kadang was-was dan kadang-kadang putus asa. 37. Takut akan kena cinta, itulah dua sifat dari cinta. Cinta itu merupakan suatu ketakutan akan suatu ketakutan, ketakutan cemburu, hibah hati dan kadang-kadang berani. 38. Cinta bukan mengajari kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajari kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan semangat, tetapi membangkitkan semangat. 39. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. 40. Air mata berasa asin itu karenanya air mata adalah garam kehidupan. 41. Riwayat lama tutuplah sekarang buka lembaran baru. Baik hentikan termenung gundah, apalah guna lama menikmati. 42. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. 43. Kemunduran negara tidak akan terjadi jika tidak terjadi kemunduran budi dan kekusutan jiwa. 44. Orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. 45. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia, ia laksana setetes embung yang turun dari langit, bersih dan suci. 46. Cinta bukan hati, bukan dibawa putus asa, bukan tangis-tangis sedan. Tetapi cinta menghidupkan dan memperkuat hati dalam perjuangan onak dan selama penghidupan. 47. Bahwasanya air mata tiadalah ia memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. 48. Agama tidak melarang perbuatan-perbuatan, jika perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh, kalau mandi tidak membawa selamat dan jiwa. 49. Kita memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. 50. Hanya menumpahkan air mata itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang wanita. Siapa Buya Hamka, Profesor, Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo,
Populer dengan nama penanya Hamka, lahir tanggal 17 Februari tahun 1908 sampai 24 Juli tahun 1981, adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia sempat berkecimpung di politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar Doktor Kehormatan, sementara Universitas Mustopo, Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam Daftar Pahlawan Nasional Indonesia. Dibayangi nama besar ayahnya Abdul Karim Amrullah, Hamka remaja sering melakukan perjalanan jauh sendirian. Ia meninggalkan pendidikannya di Tawalib, menempuh perjalanan ke Jawa pada tahun 1924. Setelah setahun melewatkan perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab melecut keinginan Hamka pergi ke Mekah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Setelah menikah, ia kembali ke Medan dan menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat. Lewat karyanya di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Selama Revolusi Fisik Indonesia, Hamka bergerilya di Sumatera Barat bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota, BPNK, untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Pada 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Semula ia mendapat pekerjaan di Departemen Agama, tapi ia mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka terpilih duduk di Konstituante mewakili Masyumi. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan anti-demokrasi terpimpin memengaruhi hubungan Hamka dengan Presiden Soekarno. Masa kecil Hamka. Abdul Malik, nama kecil Hamka, lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Kalender Hijriyah, 13 Muharram 1326 di Tanah Sirah, kini masuk wilayah Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Abdul Karim Amrullah, Haji Rasul, dan Safiyah. Adik-adik Hamka bernama Abdul Kudus, Asma, dan Abdul Mukti. Haji Rasul menikahi Safiyah setelah istri pertamanya, Raihana yang merupakan kakak Safiyah meninggal di Mekah. Raihana memberi Malik seorang kakak tiri, Fatimah yang kelak menikah dengan Syekh Ahmad Rashid Sultan Mansur. Kelak, Haji Rasul bercerai dengan Safiyah, menikah dengan Rafiah dan memberi Hamka seorang adik tiri bernama Abdul Bari. Kembali ke Minangkabau setelah belajar kepada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di Maninjau, Hamka kecil tinggal bersama anduangnya, mendengarkan pantun-pantun yang merekam keindahan alam Minangkabau. Ayahnya sering bepergian untuk berdakwah. Saat berusia 4 tahun, Malik mengikuti kepindahan orang tuanya ke Padang Panjang, belajar membaca Al-Quran dan bacaan salat di bawah bimbingan Fatimah, kakak tirinya. Memasuki umur 7 tahun, Malik masuk ke sekolah desa. Pada 1916, Zainuddin Labai El-Yunusi membuka sekolah agama Diniyah School, menggantikan sistem pendidikan tradisional berbasis surau. Sambil mengikuti pelajaran setiap pagi di sekolah desa, Malik mengambil kelas sore di Diniyah School. Kesukaannya di bidang bahasa membuatnya cepat sekali menguasai bahasa Arab. Pada 1918,
Malik berhenti dari sekolah desa setelah melewatkan 3 tahun belajar. Karena menekankan pendidikan agama, Haji Rasul memasukkan Malik ke Tawalib. Sekolah itu mewajibkan murid-muridnya menghafal kitab-kitab klasik, kaidah mengenai nahwu, dan ilmu shorof. Setelah belajar di Diniyah School setiap pagi, Malik menghadiri kelas Tawalib pada sore hari dan malamnya kembali ke surau. Namun, sistem pembelajaran di Tawalib yang mengandalkan hafalan membuatnya jenuh. Kebanyakan murid Tawalib adalah remaja yang lebih tua dari Malik karena beratnya materi yang dihafalkan. Dari pelajaran yang diikutinya, ia hanya tertarik dengan pelajaran arut yang membahas tentang syair dalam bahasa Arab. Kendati kegiatannya dari pagi sampai sore hari dipenuhi dengan belajar, Hamka kecil terkenal nakal. Ia sering mengganggu teman-temannya jika kehendaknya tidak dituruti. Karena gemar menonton film, Malik pernah mengelabui ayahnya, diam-diam tidak datang ke surau untuk mengintip film bisu yang sedang diputar di bioskop. Perceraian orang tua. Saat berusia 12 tahun, Malik menyaksikan perceraian orang tuanya. Walaupun sang ayah adalah penganut agama yang taat, kerabat dari pihak ibunya masih menjalankan praktik adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hari-hari pertama setelah orang tuanya bercerai, Malik bolos sekolah. Ia menghabiskan waktu berpergian mengelilingi kampung yang ada di padang panjang. Ketika berjalan di pasar, ia menyaksikan seorang buta yang sedang meminta sedekah. Malik yang iba menuntun dan membimbing peminta itu berjalan ke tempat keramaian untuk mendapatkan sedekah, hingga mengantarkannya pulang. Namun, ibu tirinya marah saat mendapati Malik di pasar pada hari berikutnya. Apa yang awak lakukan itu memalukan ayahmu. Malik sempat membolos selama 15 hari berturut-turut sampai seorang gurunya di Tawalib datang ke rumah untuk mengetahui keadaan Malik. Mengetahui Malik membolos, ayahnya marah dan menamparnya. Dibayang-bayangi ketakutan terhadap ayahnya, Malik kembali masuki kelas seperti biasa. Pagi belajar di sekolah diniyah, pulang sebentar, berangkat ke Tawalib dan kembali ke rumah menjelang maghrib untuk bersiap pergi mengaji. Sejak ia menemukan bahwa gurunya, Zainuddin Labai El-Yunusi membuka bibliotek, perpustakaan penyewaan buku, Malik sering menghabiskan waktu membaca. Melalui buku-buku pinjaman, ia membaca karya sastra terbitan Balai Pustaka, cerita Cina, dan karya terjemahan Arab. Usai membaca, Malik menyalin versinya sendiri. Ia pernah mengirim surat cinta yang disadurnya dari sebuah buku kepada teman perempuan sebayanya. Karena kehabisan uang untuk menyewa, Malik menawarkan diri kepada percetakan milik Bagindo Sinaro, tempat koleksi buku diberi lapisan karton sebagai pelindung, untuk mempekerjakannya. Ia membantu memotong karton, membuat adonan lem sebagai perekat buku, sampai membuatkan kopi. Sebagai upahnya, ia meminta agar diperbolehkan membaca koleksi buku yang akan disewakan. Dalam waktu 3 jam sepulang dari diniyah sebelum berangkat ke Tawalib, Malik mengatur waktu agar punya waktu membaca. Karena hasil kerjanya yang rapi, ia diperbolehkan membawa buku baru yang belum diberi karton untuk dikerjakan di rumah. Namun, karena Malik sering kedapatan membaca buku cerita, ayahnya menanyakan kepada dirinya apakah akan menjadi orang alim nanti atau menjadi orang tukang cerita. Setiap mengetahui ayahnya memperhatikan, Malik meletakkan buku cerita yang dibacanya, mengambil buku agama sambil berpura-pura membaca. Permasalahan keluarga membuat Malik sering berpergian jauh seorang diri. Ia meninggalkan kelasnya di diniyah dan Tawalib, melakukan perjalanan ke Maninjau untuk berjumpa ibunya. Malik didera kebingungan apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Pergi ke rumah ayah bertemu ibu tiri, ke rumah ibu, ada ayah tiri. Ia kerap menghabiskan waktu bergaul dengan kalangan parewa. Ia juga melanjutkan kegemarannya mendengar kaba, kisah-kisah yang dinyanyikan bersama alat-alat musik tradisional Minangkabau. Ia berjalan jauh sampai ke Bukit Tinggi dan Payakumbuh,
sempat bergaul dengan penyabung ayam dan joki pacuan kuda. Hampir setahun ia terlantar hingga saat berusia 14 tahun, ayahnya yang resah mengantarnya pergi mengaji kepada ulama Syekh Ibrahim Musa di Parabek, sekitar 5 km dari Bukit Tinggi. Di Parabek, Hamka remaja untuk pertama kali hidup mandiri. Ia belajar memenuhi kebutuhan harian sebagai santri. Meskipun demikian, ia masih membawa kenakalannya. Malik pernah usil menakuti penduduk sekitar asrama yang mengaitkan wabah demam di Parabek dengan keberadaan hantu yang berwujud seperti harimau. Karena tak percaya dan ingin membuktikan bahwa hal tersebut hanya tahayul, ia menyamar menyerupai ciri-ciri hantu pada malam hari. Dengan mengenakan sorban dan mencoret-coret mukanya dengan kapur, Malik berjalan keluar asrama. Orang-orang yang melihat dan ketakutan berencana membuat perangkap keesokan hari, tetapi Malik segera memberitahu teman seasramanya tentang keusilannya, meyakinkan bahwa hantu itu tidak ada. Selama berasrama, Malik memanfaatkan hari Sabtu yang dibebaskan untuk keluar dengan pergi berkeliling kampung sekitar Parabek. Karena tertarik mendengar pidato adat, Malik sering menghadiri pelantikan-pelantikan penghulu, saat para tetua adat berkumpul. Ia mencatat sambil menghafal petikan-petikan pantun dan diksi dalam pidato adat yang didengarnya. 5. Demi mendalami minatnya, ia mendatangi beberapa penghulu untuk berguru. Perantauan. Sunting. Malik sering menempuh perjalanan jauh sendirian, berkelana ke sejumlah tempat di Minangkabau. Ayahnya memberinya julukan, si bujang jauh, karena ia selalu menjauh dari orang tuanya sendiri. Dalam usia baru menginjak 15 tahun, Malik telah berniat pergi ke Pulau Jawa. Ia melarikan diri dari rumah, tanpa diketahui ayahnya dan hanya pamit kepada anduangnya di Maninjau. Dari Maninjau, Malik memulai perjalanan dengan bekal ongkos pemberian andungnya. Ia menempuh perjalanan melalui darat dengan singgah terlebih dahulu di Bengkulu, berencana menemui kerabat satu suku dari ibunya untuk meminta tambahan ongkos. Namun, dalam perjalanannya, Malik didera penyakit beruntun. Ia ditimpa penyakit malaria saat sampai di Bengkulu. Dalam kondisi sakit dan tubuhnya mulai diserang cacar, Malik meneruskan perjalanan ke Napal Putih dan bertemu kerabatnya. Setelah 2 bulan meringkuk menunggu kesehatannya pulih, kerabatnya memulangkan Malik ke Maninjau. Bekas luka cacar menyisakan bopeng di sekujur tubuhnya membuat Malik remaja minder dan dicemooh teman-temannya. Pada Juli tahun 1924, Malik kembali memulai perjalanannya ke Jawa. Ia menumpang di rumah Mara Intan sesama perantau Minang dan bertemu adik ayahnya, Jafar Amrullah di Yogyakarta. Pamannya itu membawanya ke tempat Ki Bagus Hadikusumo untuk belajar tafsir Al-Quran. Hamka menemukan keasyikan belajar dengan Ki Bagus yang mengupas makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Dari Ki Bagus, Malik mengenal Sarekat Islam dan bergabung menjadi anggota. Melalui kursus-kursus yang diadakan Sarekat Islam, ia menerima ide-ide tentang gerakan sosial dan politik. Di antara gurunya waktu itu adalah Hos Cokroaminoto dan Suryo Pranoto. Cokroaminoto menaruh perhatian kepada Malik karena semangatnya dalam belajar. Malik mengikuti kelas dengan tekun, sering bertanya dan menyalin pelajaran yang didapatnya. Pergerakan Islam di Jawa telah memberi pengaruh besar bagi Malik. Dari pengalamannya di Yogyakarta, ia menemukan Islam sebagai suatu yang hidup, suatu perjuangan, dan suatu pendirian yang dinamis. Ketika perhatian umat Islam di Minangkabau terseret pada perdebatan praktik ritual Islam, ia mendapati organisasi dan tokoh-tokoh pergerakan di Jawa memusatkan diri pada perjuangan untuk memajukan umat Islam dari keterbelakangan dan ketertindasan. Setelah melewatkan waktu 6 bulan di Yogyakarta, Malik bertolak ke Pekalongan untuk bertemu dan belajar kepada kakak iparnya, Ahmad Rashid Sutan Mansur. 8 pertemuannya dengan Sutan Mansur mengukuhkan tekadnya untuk terjun dalam perjuangan dakwah. Dari kakak iparnya,
Malik mendapatkan kesempatan mengikuti berbagai pertemuan Muhammadiyah dan berlatih berpidato di depan umum. Di Pekalongan, Malik bertemu ayahnya yang urung berangkat ke Mesir setelah ditundanya Kongres Kekhalifahan Internasional. Kegiatan Muhammadiyah menarik perhatian Haji Rasul sehingga saat kembali ke Minangkabau bersama Jafar Amrullah dan Mara Intan, Haji Rasul menginisiasi pendirian Muhammadiyah di Sungai Batang. Perkumpulan yang telah berdiri lebih dulu bernama Sendi Aman bertukar nama menjadi Muhammadiyah untuk diakui sebagai cabang dari Yogyakarta. Dari sinilah Muhammadiyah menyebar ke seluruh daerah Minangkabau dengan bantuan bekas murid-muridnya. Dalam rangka mempersiapkan mubalik dan guru Muhammadiyah, Haji Rasul menggerakkan murid-murid Tawalib membuka tablik Muhammadiyah di Sungai Batang. Malik memimpin latihan pidato yang diadakan kursus itu sekali sepakan. Ia membuatkan pidato bagi yang tak pandai mengarang. Pidato-pidato yang bagus ia muat dalam majalah Hatibul Ummah yang dirintisnya dengan tiras 500 eksemplar. Malik melengkapi dan menyunting bagian pidato yang diterimani. Sebelum diterbitkan, gurunya Zainuddin dan pemilik percetakan Bagindo Sinaro ikut membantu pembuatan dan distribusi majalah. Beberapa orang belajar kepada Malik membuat materi pidato. Dari kesibukannya menulis dan menyunting naskah pidato, Malik mulai mengetahui dan menuangkan kemampuannya dalam menulis. Namun, karena alasan keuangan, penerbitan Hatibul Ummah hanya bertahan 3 nomor. 9. Usaha memperkenalkan Muhammadiyah ke daerah Minangkabau memperoleh banyak tantangan dari kalangan Tawalib yang telah dipengaruhi komunis. Pengaruh paham itu mempengaruhi sikap murid-murid Tawalib terhadap Belanda secara radikal ketimbang ideologi yang berakar dari materialisme. Pada saat yang sama, golongan anti-komunis membatasi kegiatan mereka pada perjuangan pembaruan pendidikan tanpa menentang kedudukan Belanda secara terbuka. Peralihan perhatian ke bidang politik di kalangan guru dan pelajar Tawalib membuat Haji Rasul kecewa sehingga ia menolak mengajar di lembaga itu, walaupun lembaga itu kelak bersih dari golongan komunis. Pada penghujung 1925, pengurus besar Muhammadiyah di Yogyakarta mengutus Sultan Mansur ke Minangkabau. Sejak itu, Malik selalu mendampingi Sultan Mansur berdakwah dan merintis cabang Muhammadiyah. Bersama Sultan Mansur, ia ikut mendirikan Muhammadiyah di Pagar Alam, Lakitan, dan Kurai Taji. Ketika Syekh Jalaluddin Rajo Endah IV angkat menggantikan Syekh Muhammad Jamil Jaho sebagai Ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang, Malik diangkat sebagai wakil ketua. Menulis dan mengarang. Sunting. Malik kembali ke tanah air setelah 7 bulan bermukim di Mekah. Namun, bukannya pulang ke Padang Panjang, ia memilih turun di Medan, kota tempat berlabuhnya kapal yang membawanya pulang. Medan menandai awal terjunnya Malik ke dalam dunia jurnalistik. Ia menulis artikel tentang pengalamannya menunaikan ibadah haji untuk Pelita Andalas, surat kabar milik orang Tionghoa. Ia menulis, untuk pertama kalinya, mengenai Sumatera Tawalib dan gerakan reformasi Islam di Minangkabau, yang dipimpin ayahnya sendiri. Dari artikel-artikel awal itulah, Hamka menemukan suaranya sebagai jurnalis. Muhammad Ismail Lubis, pimpinan majalah Seruan Islam mengirimkan permintaan kepada Malik untuk menulis. Selain menulis untuk surat kabar dan majalah lokal, Malik mengirimkan tulisannya ke Suara Muhammadiyah pimpinan Abdul Aziz dan Bintang Islam pimpinan Fahrudin. Namun, karena penghargaan atas karya tulis saat itu masih demikian kecil, Malik mengandalkan honor dari mengajar untuk menutup biaya hidupnya. Ia memenuhi permintaan mengajar dari pedagang-pedagang kecil di kebun Bajalinggi. Waktu itulah ia menyaksikan kehidupan kuli dari dekat yang kelak menggerakkannya menulis merantau ke Delhi. 14. Sewaktu di Medan, kerabat dan ayahnya berkali-kali berkirim surat memintanya pulang. Malik baru memutuskan pulang setelah mendapat bujukan kakak iparnya, Sultan Mansur.
Sultan Mansur singgah di Medan dalam perjalanan pulang dari Lokseumawe pada akhir 1927. Malik menyusul ayahnya di Sungai Batang, rumah mereka di Padang Panjang luluh lantak akibat gempa bumi setahun sebelumnya. Setiba di kampung halamannya, Malik bertemu ayahnya secara mengharukan. Ayahnya terkejut mengetahui Malik telah berangkat haji dan pergi dengan ongkos sendiri. Mengapa tidak engkau beritahu bahwa begitu mulia dan suci maksudmu? Abuya ketika itu sedang susah dan miskin. Penerimaan ayahnya membuat Malik sadar betapa besar kasih ayahnya terhadap dirinya. Menebus rasa bersalah, Malik bersedia memenuhi permintaan ayahnya untuk dinikahkan. Ia menikah dengan Siti Raham pada tanggal 5 April tahun 1929. Di Sungai Batang, Malik menerbitkan romannya yang pertama dalam bahasa Minangkabau berjudul Si Sabariyah. Roman itu mulai disusunnya ketika di Medan. Ia menunjukkan Si Sabariyah pertama kali di depan ayahnya, Jamil Jambek, dan Abdullah Ahmad dengan membacakannya sewaktu mereka berkumpul dalam rapat besar umat Islam di Bukit Tinggi pada Agustus tahun 1928. Dari Abdullah Ahmad, ia mendapat motivasi untuk terus mengarang dengan memasukkan nilai-nilai agama ke dalam roman-romannya. Ketika terbit, Si Sabariyah laris di pasaran hingga dicetak 3 kali. Kenyataan ini melecut semangatnya dalam melaksanakan kewajiban dakwah melalui tulisan. 15. Tumbuh kepercayaan dirinya bahwa ia memiliki kualitas tersendiri karena menguasai dengan baik teknik-teknik lisan dan tulisan. 16. Dari honor Si Sabariyah, Malik membiayai pernikahannya kelak. Setelah menikah, Malik menulis kisah Laila Majnun yang dirangkai Malik, dengan hayalannya, setelah membaca hikayat Arab, 2 halaman. Pada 1932, Balai Pustaka, Penerbi T. Utama kala itu menerbitkan Laila Majnun dengan ketentuan perubahan ejaan dan nama tokoh. Penerimaan Balai Pustaka membesarkan hatinya dan memacunya untuk lebih giat lagi menulis dan mengarang. Sumber Wikipedia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalau dikasih, jangan menggerutu. Nanti tidak, dikasih lagi. Semoga masih ada waktu untuk kita berjumpa lagi. Salam.